Pemirsa kanal Otong Rosadi, kita sampai ke segmen kedua. Ini bagi sahabat pembelajar yang berada di luar Minangkabau, inilah kekhasan Minang dan memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa yang baru ya. Undang-Undang desa memungkinkan ada namanya desa adat. Desa adat dengan desa administrasi itu sebetulnya bisa menyatu di nagari kita ini. Itu saya pikir pilihan yang luar politik hukum yang tepat oleh pemerintah pusat ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan konsep ini. Itu kan telah dicerna oleh pemerintah Sumatera Barat dengan keluarnya undang-undang Perda nomor 7 tidak salah saya. Iya, Perda nomor 7 2019. Ya, tapi kan belum ditindaklanjuti oleh kabupaten. Nah, kalau ditindaklanjuti oleh kabupaten seperti apa yang disampaikan tadi, kerapatan nagari ini makin padat lah kegiatannya. Makin tupoksinya makin jelas. Tupoksinya makin jelas dan makin berat, Pak. Makin berat juga. Makin berat. Karena apa? Dibaca Perda Sumatera Barat itu kalau diturunkan oleh Perda Tanah Datar, nanti pemerintahan nagari ini tidak ada BPRN-nya lagi. Nah, BPRN-nya nanti kerapatan adat lah. Kembali kepada dulu nagari ini kan begitu, Pak. Betul. Kembali ke nagari yang lama. Nagari yang lama. Jadi ditentukan oleh nenek mama itu. Ditentukan walaupun tidak nenek mama menjadi wali nagari, tapi kan ditentukan oleh nenek mama gitu. Itu. Angku ada pertanyaan yang pesanan ini barusan masuk ke WA saya, tapi saya akan tunda itu dulu. Pertanyaannya begini, jawabannya setelah ini. Kalau ada penghulu, tetapi dia berada di rantau, apakah kemudian dia bisa melaksanakan kewenangannya? Tapi nanti dulu itu dijawab. Nah, saya ingin kembali ke siapa ini yang lain. Soal posisi apakah siap Nini Mama penghulu gitu ya. Ketika generasi berikutnya, ketika mengangkat penghulu yang baru, siapkah dengan kemampuan, dengan tugasnya nanti yang berat itu? Apalagi kalau sudah diperdakan oleh Tanah Datar. Ya, dia harus menjadi hakim pemutus, harus memahami adat gitu. Bagaimana kesiapannya di masa datang itu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar saya Datuk Raja Mangkuto, Pak. Suku Koto. Sesuai dengan pertanyaan Bapak sekarang, kedepannya apakah siap dengan tantangan-tantangan yang berat? Apalagi seluruh tupoksi pemerintah dilimpahkan kepada kerapatan adat. Menurut saya siap dengan syarat penghulu itu sebelum menjadi penghulu disiapkan diri, Pak. Disiapkan ilmu pengetahuan, mental dan kesehatan. Dipelajari dulu adat, undang-undang dan agama secukupnya dan selengkapnya. Saya rasa itu siap. Penghulu-penghulu yang masa muda-muda yang mudah-mudahan nanti akan menggantikan generasi kita ini siapa? Tapi dengan catatan itu. Tapi kalau tidak, saya pesimis. Dengan beratnya tugas penghulu, dengan beratnya beban penghulu, dengan beratnya tanggung jawab penghulu, apalagi tanggung jawab pemerintah dilimpahkan agak 60% lah kepada KAN. Kalau tidak dengan ilmu pengetahuan, saya rasa pesimis ya, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Siapa nanti yang mau menjawab Angku tentang adakah penghulu kita yang berada di rantau? Silakan. Ada di rantau. Luar biasa. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama anak kemenakan, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Rektor dan rombongan. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak pernah terputus. Amin. Kemudian menyangkut dengan pertanyaan, ini pertanyaan yang luar biasa. Saya juga ingin bertanya siapa yang menitipkan kepada Pak Rektor. Saya mau berterima kasih. Jadi itu, karena memang di Andaleh mungkin baru kali ini. Jadi gelar saya Datuk Majolelo. Posisi di dalam kerapatan adat nagari yang merujuk kepada Perda itu sebagai penasehat. Di dalam tatanan adat yang usali, yang asali itu, di original lah. Saya sebagai penghulu puncak di Pasukan Pisang. Beliau ini selain daripada ketua kerapatan adat nagari yang merujuk kepada Perda bentukan dari pemerintah,
beliau juga pucuk di Pesukuan Koto. Oh, jadi 2 di antara 4. Luar biasa, Pak. Iya, iya, Luar biasa, Pak Rektor. Iya. Nah, kemudian menyangkut dengan pertanyaan, Iya. apakah mungkin Iya. seorang pengulu yang berada di rantau Iya. bisa melaksanakan kepemimpinannya? Oke. Nah, gitu. Kita merujuk dulu dari akar. Iya. Ini kita yang duduk, beliau-beliau yang duduk ini bentuk representatif daripada masyarakat adat Minangkabau. Iya. Iya. Di mana kepemimpinan kita sebagai pengulu kaum ini mengakar baik dari tingkat rumah tangga, kaum, Iya. kampung, Iya. payung, Oke. suku, sampai di nagari. Jadi sebelum Indonesia ini ada, Pak, Iya, iya. pemerintahan Indonesia ada, pemerintahan adat itu sudah ada Sudah ada lebih dulu. Iya. dulu. Iya. Dengan konsep kepemimpinan itu tungku tigo sajarangan, Oke. tali tigo sapilin. Itu sistem. Sistem. Artinya apa? Nenek moyang orang Minang itu sudah berpikiran lompatannya jauh ke depan, lebih maju. Iya. Iya. Pertanyaannya, apakah mungkin pengulu sekarang bisa melaksanakan kalau dia di rantau? Iya. Kalau seandainya dijawab tidak mungkin, itu mundur kita ke belakang, Pak. Luar biasa mundurnya itu. Iya. Sebab apa? Kita harus membedakan mana yang Sumatera Barat, mana yang Minangkabau. Iya. Iya. Sumatera Barat ini daerah secara administratif. Iya. Apakah semua di Sumatera Barat menganut sistem Minangkabau? Tidak. Mentawai tidak. Di antaranya. Di antaranya. Iya. Jadi artinya Minangkabau itu semacam karakteristik budaya. Iya. Dia roh, Iya. bukan sekedar pakaian. Iya. 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 Jadi yang namanya adat itu, Pak, kalau bisa menyentuh sendi-sendi filosofi daripada hidup itu sendiri. Dia menjadi roh penggerak dia. Iya. Nah, mungkin sudah panjang diuraikan tadi sama ketua mengenai apa betul itu yang adat itu gitu. Iya. Iya. Kita khawatirnya sekarang itu, Pak, adat itu hanya setakat pakaian, Iya. seremonial. Dan pakaian itu usang. Iya. Jadi pakaian kalau dipakai usang katanya. Kalau adat dipakai baru. Itulah cakrawala berpikir sebetulnya. Konsep dinamis dari hukum. Konsep dinamis daripada hukum adat. Nah, bagaimana sistem mengatur? Iya. Sistem ini tidak mengenal ruang dan waktu. Oke, itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Iya. Karena apa? Dimanapun Minangkabau ini ada, Pak. Iya. Karena Minangkabau bukan Sumatera Barat. Iya. Iya. Tetapi itu adalah jiwa, roh yang menjadi inti daripada kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Walaupun dia di Amerika, Iya. jangankan seperti saya di Pekanbaru. Iya. Di Amerika ada orang Minang, Pak. Iya. Iya. Tetapi pada saat dia akan memakaikan adat Minang, dia adalah orang Minang. Iya. Jadi jarak itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Apalagi sekarang, Pak, masa COVID ini. Iya. 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 Physical distancing. Iya. 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 Fisik boleh berjarak, tetapi kontak batin tidak boleh putus. Iya. Barusan saya tanda tangan nih sebagai rektor di sini. Iya, benar, Pak. Jadi artinya apa? Kalau ruang yang sempit, Iya. artinya wawasan pemikiran yang harus diperluas. Alangkah repotnya, Pak, kalau seorang pemimpin harus duduk di rumah tangganya. Iya. 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 Dan saya merantau ke Pekanbaru sejauh sebelum saya diangkat menjadi penghulu. Pengangkatan sebagai penghulu ini, Pak, tidak diangkat begitu saja. Iya. Iya. Tetapi ada pandangan lahir dan pandangan batin dari orang-orang tua kita dulu, kemana ini gelar mau diarahkan. Jadi di dalam adat, Pak, dalam balahi ada batin, dalam berbatin berhakikat pula. Jadi kalau hakikat tak usah kita perdebatkan lagi gitu, Pak. Tetapi bagaimana kita menerima kenyataan yang seperti ini, itu perlunya sistem daripada sebuah kelembagaan adat. Di Minangkabau, kepemimpinan penghulu di dalam rumah tangga itu dari dulu itu sudah ada perangkatannya, Pak. Sebagai wakil itu dinamakan panungke. Panungke. Dalam panungke itu ada 2 panungke, Pak. Ada panungke mutlak, mutalak bahasa Padangnya. Ada wakil 7. Jadi panungke itu sama dengan wakil, Pak. Ada bupati,
ada wakil bupati. Yang resmi secara adat Usali namanya penungke. Tetapi ada pula wakil pengulu yang atas dasar tunjuk, itu namanya wakil tunjuk. Misal, saya terjemahkan dulu masalah penungke ini. Itu di saat penghulu berhalangan, jauh di rantau, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam acara-acara adat, termasuk mengayomi anak kemenakan yang berada di bawah kekuasaannya, itu bisa diwakilkan oleh penungke dengan batasan-batasan yang sudah diatur. Dia tidak boleh memutuskan tanpa bermusyawarah, bermufakat dulu dengan penghulu yang dia wakili. Kemudian di tingkat kampung itu namanya ada tuo kampung. Tuo kampung. Jadi entitas yang terendah itu adalah rumah tangga, Pak. Rumah tangga itu terdiri dari seorang ibu, kemudian ada anaknya, kemudian ada dusananya. Dusana inilah yang menjadi mama, namanya mama tungganai. Itu kepemimpinan paling terendah di Minangkabau. Dia berada di tingkatan rumah tangga. Kemudian naik ke tingkat kaum. Kaum ini orang yang setali darah, Pak. Nah, etniknya Minangkabau ini garis keturunan itu ditarik dari garis keturunan ibu. Makanya bersako ke mama, bersuku ke ibu. Nah, begitu. Nah, kemudian ada tuo kampung, ada tungganai, ada tuo kampung. Nah, kemudian ada pengulu suku. Kemudian baru ada pengulu tujuh, begitu tingkatan-tingkatannya. Ini kan perangkat yang bisa diberdayakan, merupakan sumber daya adat ini. Kemudian untuk urusan-urusan tertentu, yang namanya tadi tungku tigo sajarangan itu, ada alim ulama, ada cerdik pandai namanya. Jadi rujukannya itu ada rajo alam. Rajo alam itu pengulu, yang didulukan selangkah, ditinggikan selantian. Kemudian ada rajo ibadat, itulah yang namanya alim ulama, rujukan syarak, rujukan agama. Orang yang memahami betul bagaimana cara mengajak anak kemenakan untuk menuju jalan kebaikan. Karena anak kemenakan mempertaruhkan dunia dan akhiratnya kepada seorang mama. Itulah yang dibilang oleh beliau ketua tadi, sungguh berat, Pak, tugas daripada seorang pengulu ini. Kemudian ada pula orang yang mengatur soal adat itu sendiri, yang akan melaksanakan. Jadi kalau pengulu itu menurunkan titah dia, membuat suatu keputusan dia, dilaksanakan oleh seorang manti namanya. Itu tuh kampung itu termasuk manti. Jadi kalau manti di pintu susah kata orang ya, Pak, itu namanya memang dia adalah operasionalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh kita nenek mama ini dalam sebuah keputusan rapat, itu disebarluaskan, didistribusikan kepada anak kemenakan melalui perangkat-perangkat itu tadi. Begitu juga di bidang pertahanan dan keamanan. Ada namanya paripaga, ulu balang namanya, Pak. Itu yang mengatur, kalau istilah Minangnya, petuahnya, jauh yang kemenjapui, Pak. Kareh yang kau menakiat. Jadi kalau jauh dia yang menyebut tuh, Pak. Kita nenek mama ini tidak ada menyebut-jebut, Pak. Kita menunggu, kita memerintahkan, kita mengarahkan, kita mengevaluasi, kita memberikan masukan. Begitu kira-kira. Nah, artinya apa? Bahwa adat sebetulnya sudah mengakomodir kemungkinan-kemungkinan itu. Karena apa? Alam bakal kambangan, bakal lebaran, manusia bakal kambangan. Tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin itu mungkin jauh dari masyarakat yang dipimpinnya. Disitulah sistem itu teruji. Disitulah sistem dalam sebuah kelembagaan teruji. Tapi kalau kita budayakan, kalau nyona ado dianggap tidak ado, kalau dia tidak hadir dianggap tidak ado, artinya kita jauh mundur ke belakang. Disitulah letaknya alam pemikiran dan wawasan. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Bagi saya pribadi, saya merantau ke Pekanbaru itu dari tahun 2000, Pak. Kalau keluar dari nagari ini tamat SD. Tetapi rasanya untuk soal bernagari, kecintaan saya terhadap nagari, inilah salah satu wujud kecintaan saya terhadap nagari.
Saya menerima yang diamanahkan oleh yang tua-tua dulu. Walaupun saya paham tugasnya itu luar biasa beratnya. Baban bare singgulung batu. Nah, itu kira-kira. Tetapi karena kecintaan terhadap budaya Minangkabau, kecintaan terhadap nagari, saya terima ini dengan konsekuensi saya punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, di situ bagaimana saya mensiasati, saya berdayakan perangkat-perangkat ini. Yang tadi diceritakan. Yang tadi cerita itu secara internal. Secara eksternal, karena pengulu ini tidak bisa mengurus masyarakatnya sendiri, Pak. Tidak bisa. Salah satu fungsi dan tugas daripada kerapatan adat nagari ini menampung aspirasi anak nagari, keponakan dari beberapa suku yang kita ayomi di sini. Artinya apa? Kita saling berkoordinasi, saling berkomunikasi. Secara pribadi, selagi komunikasi dan koordinasi itu jalan, saya rasa ruang dan waktu tidaklah menjadi pembatas bagi kita di era digitalisasi sekarang ini. Kalau kita harapkan kita harus bertatap muka, kadang-kadang malah undang-undang Pak yang melarang kita untuk berkumpul rame-rame. Ini belum tahu lagi Pak, COVID ini tak sampai kapan batasannya. Tetapi saya yakin sebaik-baik manusia adalah mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Diturunkan musibah yang sedemikian besar oleh Allah, memporak-porandakan tata kehidupan kita. Disitulah kita mensiasati bagaimana caranya menjalankan tatanan hidup yang normal di tengah kondisi-kondisi yang tidak normal. Mohon maaf Pak Rektor, terima kasih banyak untuk sementara. Itu saja Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Ini luar biasa. Ya, kita akhiri dulu segmen kedua ini. Kita sampai ketemu di segmen ketiga.